Bismillahirrahmanirrahim. Lulus 1983. Namanya masih Akademi Penata Ronsen, masih letaknya masih di Jalan Diponegoro 71 RCM. Nah, terus lulus 83, Januari 84 aku dapat tugas ke Rumah Sakit Umum Sarjito, Yogyakarta, 5 tahun. Kembali ke Jakarta, ke RSCM bulan Juli 1988. Awal kerja radiografer, alhamdulillah ya seneng. Ya ada sedih juga sih. Biasa kan kalau orang-orang baru biasanya kena bully. Walaupun pegawai itu udah kayaknya kayak Magna Carta, undang-undang tidak tertulis tapi disahkan. Jadi kalau jaga setiap malam minggu. Justru usia kita lagi di usia muda, kita jaganya malam minggu. Sampai waktu kan tinggal di rumah Bude di Jogja. Dan nggak percaya, kamu sebetulnya malam mingguan atau dinas gitu. Seneng karena alhamdulillah. Nomor satu nih aku ingat, aku sampaikan buat semua siapa aja. Dan itu omongan dari ibu aku terus. Sebetulnya kita semua siapapun beruntung sekali bisa bekerja di rumah sakit. Kenapa? Karena kita punya 2 tabungan, kata ibuku. Apa bu? Tabungan digaji itu tabungan dunia. Terus kalau kita kerjanya ikhlas, itu tabungan akhirat. Dan orang yang kita tolong terus itu tabungan akhirat. Terlebih ternyata dapat kesempatannya di rumah sakit pendidikan. Jadi kita juga ada peran sertanya di dalam pendidikan. Saya sekolah fisika di Undip bukan mau sendiri. Sebetulnya itu programnya dari pendidikan APRO. Jadi teman-teman harus tahu, itu APRO dalam rangka meningkatkan kemampuan siswanya semua. Jadi bekerjasama dengan Depkes mendapatkan beasiswa dari APRO. Nah karena di APRO waktu itu dosen-dosennya udah S1, jadi dilempar ke lapangan di lapangan praktek. Nah dapat kesempatan 3 orang sebetulnya, saya almarhum Mbak Nayarani sama Pak Pastori. Tapi Pak Pastori nggak dapat izin dari unit PGD, hanya berangkat saya dengan Mbak Nayarani almarhumah, dan posisi Mas Pastori digantikan almarhum Arif Johari. Jadi kesempatan ini boleh aku bilang aku sangat berduka dan sangat takut karena kita pergi bertiga, dua sekarang sudah almarhum dan almarhum. Jadi waktu ujian masuknya bareng, berangkatnya sama Mr. Datu naik kereta ekonomi ya betul. Tapi udah pengumuman beliau mengundurkan diri karena jadi pegawai negeri. Terus pertama sekolah, karena itu bukan maunya sendiri, sedikit dipaksa, agak blank. Sudah 16 tahun jadi radiografer, disuruh sekolahnya fisika. Tapi ternyata setelah dijalanin waktu pelajaran tuh, karena kita udah jadi radiografer 16 tahun, ini itu lipotripter, itu sih pelajaran kita gitu. Kan tadi pagi saya bilang sama teman fisika yang lain yang dari reguler, sebetulnya kalau dari radiografer terus fisika itu paket lengkap, karena dia fisikanya dia udah tahu, udah ngejalanin gitu. Lapangannya udah ngejalanin, kegunaannya udah ngejalanin. Dan masuk tahun 97, lulus tahun 2000. Jadi pegawai negeri udah 37 tahun. Bahkan ada pernah saya dapat pelajaran tentang film apa di S1 itu, dan itu saya bilang, ya itu mah pelajaran kita waktu APRO gitu. Tentang layar-layar itu. Jadi sebetulnya indah banget kalau menurut aku gitu. Dan aku berharap dari pendidikan, entah dari APRO atau dari mana, sebetulnya coba deh dibuka lagi keran ini hubungannya, karena masalah kok, dan kita nggak sampai yang nggak bisa ngikutin gitu loh pelajaran fisika. Aku alhamdulillah masih bisa. Artinya saya udah 16 tahun misalnya kerja, baru sekolah fisika. Tapi kalau ada yang pas graduate ini mau ikut, rasa masih tokcer, pasti bisa ngikutin. Dan waktu angkatan saya di atas saya
the best-nya tuh dari keseluruhan itu Pak Nur sama Heru yang notabene dari radiografer, artinya nggak kalah sama yang dari reguler. Sangat dibutuhkan kerjasama antara tenaga fisika dengan radiografer. Kita itu makanan pokoknya sama radiasi. Radiasi itu nggak ada. Jadi kalau boleh dibilang itu radiasi, boleh dibilang bilangan biner 1 atau 0, aman atau tidak aman, tidak ada setengah aman atau 0,5 nilainya. Jadi fisika untuk memastikan bahwa alat-alat yang digunakan itu layak pakai, benar-benar baik koordinasinya. Tadi yang saya mau sampaikan mungkin gini, zaman dulu saya bekerja dengan konvensional, sekarang kan sudah digital, sudah komputeras. Konvensional itu kita benar-benar harus bisa bekerja. Tadi rumus yang nggak pernah lupa di konvensional itu, pertama objek sejajar dengan film, sinar tegak lurus film. Kemudian kalaupun ada penyudutan harus sesuai width di unit, kata Bapak almarhum dosen kita, Bapak Penjelitan. Dan itu benar-benar emang penting banget, itu fisika banget, dan itu radiografer banget gitu loh. Dari sisi fisikanya fisika, dari radiografernya juga, jadi supaya gambarnya itu benar-benar tepat, proyeksinya benar-benar, hasilnya bisa menjadi apa, membantu menegakkan diagnosa benar-benar. Nah, satu sisi bahwa alatnya, outputnya, IVMA-nya harus benar, harus sesuai keluarannya, kemudian kolimasinya. Tapi semua itu butuh kerjasama benar fisika dengan radiografer, termasuk dalam awal desain ruangan. Kemarin saya bilang sama teman-teman, fisika butuh bantuan teman-teman radiografer apa? Cukup radiografer bilang kalau nggak aman gua nggak mau kerja. Karena kalau kita mau ukur, kita udah bilang ini nggak aman, tapi radiografer ada yang mau kerja, ada yang nggak mau, ada yang lari abis ekspos gitu. Jangan begitu, karena kita kerja sama untuk keselamatan orang lain dan diri kita sendiri. Gitu. Ada pengalaman saya waktu jadi radiografer. Saya kita di ruangan nggak pakai apron, pede banget. Tocuknya menghadap ke depan, bukan tidak mengarah ke kita. Pede, saya ingat saya dengan Yulianto ke ICCU nggak pakai apron, terus saya bilang toh radiasinya ke sana. Itu waktu jadi radiografer, sekarang baru tahu di balik sini justru kebocoran itu tinggi sekali. Ada beberapa alat yang kebocorannya tuh melebihi batas yang diizinkan dan itu digunakan. Nah, saya sudah sampaikan sama orang. Jadi saya berharapannya begitu jadi radiografer maupun jadi fisika, ayo kita sadar kita kerjanya pakai radiasi. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati demi keselamatan semua pihak, termasuk diri kita sendiri. Hanya itu aja. Jadi aman bagi diri sendiri, aman bagi orang lain, aman bagi lingkungan. Aku terutama ketika lagi praktek, jalanin semuanya prakteknya dengan benar, ikutin semua proses kegiatannya, itu mahasiswanya. Habis itu, nah buat yang pendidiknya juga, ayo kita ajarin adik-adik mahasiswa gimana itu supaya itu jadi amal kita, mahasiswanya jadi juga belajar sungguh-sungguh dan benar-benar mendidik ketika mahasiswa upload juga begitu keluar benar-benar siap pakai. Dan begitu juga yang fisika, biasanya kalau fisika dari reguler bayangannya cuma teori aja gitu. Tapi kalau mahasiswa yang upload kan karena bekerja langsung dengan pasien dengan lapangan sehingga punya bayangan. Karena itu yang paling nggak kalah pentingnya dari seluruhnya attitude, ya, tanggung jawab dan attitude gitu. Karena sepintar apapun kita kalau attitude-nya buruk, tanggung jawabnya juga nggak kerja, yang penting bisa bikin tulisan, tapi kita bukan begitu. Nah itu amat sangat penting buat semua orang sih, terutama buat mahasiswa supaya kedepannya jadi seorang yang bekerja benar-benar penuh tanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Untuk itu Kevin pertama diajak jaga
Dan setelah Kevin pertama kali ketemu Mbak Yekti dan pembuatan karya tulis, Kevin juga sempat dibimbing oleh Mbak Yekti. Dan Mbak Yekti mengajarkan bagaimana sih cara mengukur paparan radiasi. Pertama sekali ketemu Mbak Yekti, saya kira Mbak Yekti itu galak banget. Soalnya wajah Mbak Yekti jutek banget gitu. Tapi dengan berjalan waktu dan udah kenal sama Mbak Yekti orangnya baik, mengayomi, banyak mengajarkan pengalaman hidup untuk Kevin. Dan di sini juga Kevin berterima kasih banyak untuk pelajaran selama Kevin jadi mahasiswa, jadi partner kerja di RSTM yang Mbak Yekti. Terima kasih. Kesan pertamanya beliau pendiam gitu, tapi ketika kita ajak ngobrol, ternyata ilmunya beliau tuh banyak banget. Mbak Yekti itu nggak, kalau ngajarin kita itu nggak kayak ngajarin, jadi kayak ngobrol biasa, tapi sampai masuk gitu. Jadi apapun yang diajarkan sama Mbak Yekti tentang fisika radiasi, tentang proteksi radiasi, itu sampai sekarang masih tetap kita jalankan. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yekti, terima kasih ilmunya, semoga jadi amal jariah yang nggak pernah putus. Dia tegas, disiplin. Kalau iya bilang iya, enggak ya enggak. Itu orangnya. Terus perasa pasti. Pesan-pesan buat bagian Mbak Yekti itu yang penting sehat. Yang kedua selalu bahagia. Oke. Waktu itu ketika gue sama-sama Mbak Yekti itu ke Undip untuk ujian S1 fisika medis di sana. Kita berangkat bareng naik kereta ekonomi, Mbak ya. Sama-sama diterima, cuman bedanya gue gak jadi sekolah di sana, itu aja. Tapi setelah gue jadi Mbak Yekti balik dan gue jadi radiografer di RSCM, gue banyak share lah, banyak belajar juga sama Mbak Yekti mengenai fisika, soal fisika di RSCM. Terutama ketika gue jadi tim PPR, itu yang gue ingat banget, gue sama Mbak Yekti itu sama-sama ngecek apron. Gue minta bantuan Mbak Yekti untuk ngecek apron pertama kali di fluoroskopi di bagian anak. Nah Mbak Yekti tuh bawa alatnya, survei meter Mbak ya, kalau nggak salah namanya. Malum aja lah, kita lah udah lupa ilmunya. Nah itu namanya survei meter. Nah survei meter dia bawa, kemudian kita cek tuh apron. Kemudian dari situ ya disinilah tempat nongkrong gue salah satunya, di ruangan fisika. Gue dateng pasti gue acak-acak tuh, ambil itu kulkas, buka kulkas, geragas makanan juga di sini. Dan Mbak Yekti biasanya malah tuh ada makanan ada makanan nono. Nah itu, dan tempat gue tukar pikiran juga untuk segala hal gitu, dari bukan cuma soal fisika juga. Soalnya Mbak yang ini termasuk salah satu yang ngayomin juga, dan salah satu yang sering curhat sama gue juga. Ya Mbak ya. Gimana deh, buat Mbak Yekti sehat selalu. Masuk masa pensiun, gue sih berharap ilmunya itu bisa juga ditularkan kepada kita semua lewat media-media YouTube. Lagi itu gue pernah ngomong, Mbak, suatu saat akan gue wawancara soal keilmuannya. Semoga biar ilmunya ini juga bisa dinikmatin oleh teman-teman semua, baik radiografer maupun fisika medis di Indonesia. Tetap jaya semuanya. Salam pandan selalu di jari.